cuan, we be getting money, cuan. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas ini Mas Bro, sebuah komentar ya, kenapa saham consumer itu DER-nya gede. Nanti saya tambahin bank ya, kenapa consumer dan bank itu DER-nya bisa gede. Ya DER, debt to equity ratio, jadi perbandingan antara ekuitas dan hutang. Ya hutang terhadap ekuitas lah, seperti itu namanya DER teman-teman. Nah tentu aja ya, kalau saham-saham tertentu atau sektor-sektor tertentu yang DER-nya gede itu bahaya juga. Tapi kenapa consumer dan bank itu DER-nya bisa gede dan ya aman-aman aja gitu ya. Nah gini guys ya, saya akan jelasin, semoga penjelasan saya ini nggak salah ya. Kalau misalnya salah tolong koreksi. Nah kita lihat di sini teman-teman ya. Kita lihat consumer dulu ya. Kenapa consumer tuh DER-nya rata-rata gede ya, di atas 1. Jadi misalnya kayak INDF dan ICBP ini teman-teman. Nah itu kan DER-nya sekitaran 1,5. Ya ini kan DCA, debt to equity rasio 1,5 kali, si INDF dan ICBP-nya 1,4 kali, hampir 1,5 juga. Kenapa 1,5 lebih gede daripada modalnya? Nah kalau consumer itu seperti ini teman-teman ya. Misalnya nih ICBP itu produknya apa? Indomie. Nah Indomie kan punya bahan dasar namanya tepung teman-teman. Terus ada bahan-bahan yang lain lah. Nah jadi sistemnya tuh gini kalau consumer itu guys. Jadi istilahnya supplier itu masukin bahan baku. Nah ini hampir semua consumer lah. Kalau Unilever ya bikin Pinso, Mayora bikin Beng Beng, seperti itu guys ya, lain-lain lah. Nah itu kan mereka itu kalau mereka membuat barangnya, yang namanya consumer kan berarti dia menyiptain produk buat konsumen seperti itu ya. Dalam bentuk macam-macam tergantung pabriknya, dan pasti butuh bahan baku. Nggak mungkin kan tiba-tiba angin jadi barang gitu kan, nggak mungkin kan. Misalnya bikin mie kan butuh tepung, butuh bahan-bahan yang lain seperti itu, telur lah segala macam. Nah itu kan mereka butuh supplier. Nah supplier itu naruh dulu barang ke ICBP-nya, atau tepungnya taruh misal di ICBP jebret gitu ya. Tapi si ICBP-nya belum bayar teman-teman, belum bayar. Jadi istilahnya barangnya datang dulu, diolah, dibikin Indomie dulu, nah baru didistribusikan ke masyarakat, ke Alfamart, ke Alfamidi lah, ke warung-warung tetangga gitu kan. Nah itu baru nih setelah distribusi ada jangka waktunya baru dibayar tuh suppliernya. Jadi barang datang itu bahan bakunya datang itu belum langsung dibayar sama ICBP-nya. Nah itu masuknya apa? Jadinya hutangnya, hutang jangka pendek teman-teman, hutang supplier namanya. Nah itu dia guys yang menyebabkan kenapa saham-saham consumer itu rata-rata hutangnya gede. Karena bahan baku produksinya itu nggak langsung dibayar, diproduksi dulu, dijual dulu, duitnya ada, baru baru suppliernya dibayar dari penjualan bahan baku tersebut yang udah diolah. Seperti itu guys ya, kenapa hutang consumer itu gede, lebih gede daripada ekuitas. Dan ini aman-aman aja teman-teman ya, asalkan manajemennya itu jujur, baik ya, seperti itu. Jadi kalau barangnya laku langsung dibayar, barangnya laku langsung dibayar. Contohnya sama kok di toko kita juga ya, di toko saya brand toko gitu kan, toko alat listrik, toko bangunan gitu. Ya suppliernya datang naruh barang dulu, tapi belum dibayarnya kalau udah laku atau sesuai perjanjian nih, misalnya 40 hari atau 30 hari baru saya bayar. Betul guys, jadi saya kan utang. Nah, ini juga kayak gitu, utang dulu. Tapi barangnya ya ada, yang diproduksi itu ada, utangnya itu benar-benar diputar gitu guys. Utangnya itu diputar ya. Jadi dari kalau produknya laku ya kita bisa bayar. Betul guys ya, jadi is okay, aman-aman aja sebenarnya. Terus yang kedua adalah bank teman-teman. Nah bank, kalau bank ini agak beda ya. Kita lihat bank, contohnya kita contoh BBCA ya. Nah kita lihat nih BBCA dan BRI teman-teman. DER-nya BBCA itu 5,23. DER-nya BRI 5,5 kali. Ya DER-nya 5 kali lebih dari ekuitas. Loh kok bisa? Apakah bahaya BBCA BRI? Enggak teman-teman ya. Kalau bank itu ngitungnya gini. Misalnya teman-teman nabung nih di BCA atau BRI. Nabung dalam bentuk tabungan ya, atau dalam bentuk deposito, atau apapun itu yang Mas Bro masukin duit ke bank. Nah itu dihitungnya sama bank itu hutang, DER hitungnya. Jadi malah justru kalau bank itu semakin gede utang berarti semakin bagus, karena banyak nasabah yang nabung di situ. Betul guys. Jadi uang kita di bank itu sama bank dianggapnya utang. Seperti itu. Kalau kita nabung di bank itu dianggapnya utang sama bank. Nah, nanti dari uang kita itu bank itu
puter-puter lah seperti itu guys, ya buat ngasilin profit, ya dipinjemin kayak buat investasi kayak atau apalah. Saya juga nggak terlalu tahu nih bank itu kayak apa kerjanya. Setahu saya sih bank itu dapat duit ya dari diutangin lagi dapat bunga seperti itu, atau dia diinvestasikan ke sektor yang lain seperti itu guys. Nah itulah guys ya penjelasan tentang kenapa sektor consumer dan bank itu hutangnya gede. Tapi teman-teman harus ini ya, apakah ini aman? Mas Bro kalau mau ngelihat itu aman atau enggak, Mas Bro bandingin sama sektor yang sama. Misalnya Unilever sama apa gitu ya, sama Ucit misalnya, atau Mayora sama Kino gitu ya. Di apa namanya, di compare aja teman-teman antara konsumer itu compare. Nah rata-rata hutangnya itu kayak apa gitu ya. Nah kalau ada yang jauh lebih gede daripada rata-rata itu ya bahaya seperti itu guys. Jadi teman-teman itu harus apa namanya bandingin sama sektor yang sama kalau DER. Nah bank juga sama. Ini BCA, BRI, BNI, BTN gitu ya. Mana hutangnya rata-rata tuh berapa? Misalnya DER-nya rata-rata 5 atau 4 kali. Berarti kalau di antara 5 atau 4 kali aman. Tapi kalau tiba-tiba ada yang kecil banget gitu, atau ada yang gede banget, nah itu Mas harus diperdetail lagi itu kenapa kok bisa seperti itu. Bisa aja juga bahaya. Kalau DER-nya bank itu terlalu gede, mungkin dia nggak bisa ngelola hutang tersebut gitu ya. Nggak bisa, istilahnya duit yang diterima banyak tapi mandek gitu ya. Bisa aja seperti itu. Kalau hutangnya terlalu kecil gitu ya, DER-nya terlalu kecil kalau di bank gitu ya, mungkin karena dia mulai ditinggalin oleh nasabah gitu. Jadi istilahnya Mas Bro harus detilin lagi. Nah biasanya kalau saya ngelihat rata-rata, kalau teman-temannya hutangnya segitu, ya berarti ya emang segitu hutangnya gitu guys. Nice ya, mungkin itu aja Mas dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuan, we be getting money. 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 Cuan.